Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, beliau mengatakan, lam yakun tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan, orang yang jorok perkataannya, wala mutafahishan, dan juga bukan orang yang menyengaja menjorokkan perkataannya. Jadi fahish itu asli, kalau mutafahish itu ada semacam usaha. Jadi Rasulullah ini benar-benar bersih dari ngomong-ngomong yang sifatnya jorok. Lah fuhash itu sebagian ulama mengatakan jorok yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kaitan dengan hubungan suami istri dan lain sebagainya, hubungan lawan jenis. Itu yang dimaksud fuhash itu diantaranya itu. Aslinya juga sama sekali nggak ada joroknya dalam bersabda beliau, dan juga tidak pernah menyengaja kejorokan itu. Wa kana, dan adalah beliau yaqulu, beliau bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya termasuk orang yang terpilih dari kalian. Ada sebagian mengatakan min itu untuk bayaniyah, untuk menguatkan arti khiyarikum. Inna min khiyarikum, sesungguhnya yang terbaik dari kalian. Ahsanukum akhlaqa, adalah yang paling baik kalian akhlaqan, budi pekertinya, sebagaimana keterangan kemarin. Maka kalau orang itu sudah dipuji akhlaknya baik, maknanya dia ini sudah orang yang terbaik. Kalau Nabi sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, maknanya sudah istimewa semuanya. Karena semua yang seharusnya ditunaikan mengenai sikap-sikap pada makhluk sudah ditunaikan dengan sempurna. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa 'anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala, sa'altu, aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'anil birri, dari kebaikan, wal itsmi, dan dosa. Maksudnya bagaimana? Wallahu alam. Yang dimaksud albir di sini ini adalah sempurnanya kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, lang tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan sempurnanya kebaikan. Wal ismi, dan dosa. Definisi dosa secara umum, perkara yang melanggar secara umum. Faqal, maka Nabi bersabda, al birru, kebaikan atau sempurnanya kebaikan, husnul khuluqi, adalah bagusnya budi pekerti. Wal ismu, dan dosa, ma adalah perkara haka yang menjadikan tidak tenang, gundah fi sadrika, di dalam dadamu, wa karihta, dan kamu tidak suka, ayyat tali'a alaihin nas, orang-orang mengetahui perkara tersebut. Sebagian ulama mengatakan ini maksudnya bagi orang yang beriman tentu saja. Mengenai orang yang tidak beriman bukan sebagai pembahasan kita. Di tandanya orang itu melakukan dosa, di hati itu enggak tenang. Terus dia ini enggak suka kalau orang-orang melihat apa yang dia kerjakan itu.
Maka biasanya orang kalau mau melakukan salah itu nengok kanan, nengok kiri. Ada orang enggak ya? Ada orang enggak? Baru melakukan dosa perasaan dia ketika tidak ada orang. Maka perkara-perkara yang menyebabkan hati kita enggak tenang, hati-hati itu jurusannya biasanya pelanggaran. Seperti santri bolos kan enggak tenang. Kecuali kalau sudah terbiasa malah menikmati kadang-kadang. Seperti orang pertama kali kerja di kandang ayam. Pertama kali kerja di kandang ayam ya tainya ayam itu baunya enggak enak. Bahkan dia kalau perlu mual, pusing. Itu hari pertama. Hari kedua berkurang, hari ketiga berkurang. Tiap hari malah kangen dengan bau tai ayam. Nah, begitu juga dosa itu aslinya itu begitu orang iman mengerjakannya hati enggak tenang. Tapi kalau sudah biasa enggak tenang, menikmati ketidaktenangan. Menikmati mabuk, menikmati otak hilang, menikmati miring-miring nabrak-nabrak jalan. Ini perkara ini kalau buruk diteruskan akhirnya terbiasa buruk. Maka setiap kita telah terjadi kesalahan, jangan menunda taubat sebelum kesalahan itu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan meningkat menjadi kenikmatan, na'udzubillah meningkat lagi menjadi kebanggaan. Wallahu a'lam. Nah, hari ini teruskan pengumuman kemarin. Santri putra yang berprestasi dalam kaitan hafalan kitab. Pertama, Sadan Haili Husaini bin dan Hawari Husaini dari Filipina. Kitab yang dihafal Mukhtasar Bukhari. Masa menghafal 3 hari. Nilai sangat lancar halaqah Sunan Giri. Dua, Umar Zakhal bin Zakhal Zainuddin, Malaysia. Kitab yang dihafal Mukhtasar Bukhari. Masa menghafal 3 hari, nilai menghafal sangat lancar halaqah Sunan Giri. Sabirin bin Edi Santoso, Kalimantan Tengah. Kitab yang dihafal Mukhtasar Bukhari. Masa menghafal 3 hari, nilai hafalan lancar Sunan Giri D2, Daurah 2. Daurah 1. Daurah 2. Muhammad Tahirin bin Suparman dari Indramayu. Kitab yang dihafal Mukhtasar Bukhari. Masa menghafal 5 hari, nilai lumayan halaqah pusat Daurah 2. Ada? Pulang. Allah. Ammar bin Basri, Malaysia. Kitab yang dihafal Mukhtasar Bukhari. Menghafal 3 hari. Tadi saya mana? Indramayu. Nilai lancar sekali. Ya. Lancar sekali dengan sangat lancar itu tinggi mana? Ya, kok gitu ya? Lancar sekali, terangkil kelas 6. Ini baru kelas 6 nih, Masya Allah. Pulang juga ini, ya, Malaysia. Nah, Muhammad Aden Arjuno bin Abdurrahman dari Kendari. Yang dihafal Bulughul Maram. Masa menghafal 1 hari, lumayan lancar Sunan Giri. Ya.
Sa'id bin Nasir min Kamboja, Bulughul Maram, masa menghafal 16 jam lancar. Muhammad Fatahuddin bin Musta'an, Palu, Bulughul Maram, masa menghafal 15 jam lancar. Pusat Daurah 2. Ini pusat, dua-duanya pusat tadi ya. Nur Fikram Baharuddin dari Makassar yang dihafal Bulughul Maram, masa menghafal 19 jam lancar. Pusat Daurah 1. Muhammad Yusuf bin Aswad Gobel, alamat Palu, yang dihafal Bulughul Maram, masa 13 jam, nilai lancar sekali. Pusat Daurah 1. Abdul Majid bin Warman Abdurrahman, alamat Karanganyar, yang dihafal Mukhtasar Bukhari, masa 9 hari, nilai enggak ada nilai. Ada orang? Nilai sedang. Utara ada? Ya. Ini. Nama Tahasus Tajwid Putra yang layak mendapatkan sertifikat mengajar. Jadi sebetulnya yang ikut-ikut Tahasus Tajwid itu ya sudah banyak mendapatkan masukan mengenai ahkamut tajwid, mengenai ibtida, mengenai waqaf, tetapi dari sekian banyak itu yang kita anggap layak mewakili tahasus tajwid, sementara belum semuanya. Bukan berarti yang tidak dapat sertifikat terus tidak bermutu, bukan begitu. Tapi yang dapat sertifikat maksudnya semacam kita husnudzon ini lidahnya bisa diajak kerjasama gitu loh dalam membaca huruf-huruf Quran. Data Tahasus Tajwid Putra yang layak mendapatkan sertifikat mengajar. Pertama, Mas Muhammad Hamdan Zainul Fikri bin Ahmad Khalili, alamat Gresik. Dua, Fauzan Fikri bin Ahmad Ridwan, alamat Bandar Lampung. Mulai. Tiga, Ahmad Al-Mungdiri bin Agus Salim Sulaiman, Yogyakarta. Pulang juga, Ngayogyakarta. Santri Tahasus Putra yang berprestasi. Tahasus Minhajut Talibin, nama Ridho, alamat Ponorogo, Halaqah Pusat. Ada? Pulang juga. Tahasus Umdatus Salik, Abdul Qayyum, Palembang Pusat. Ulumul Quran, Hamzah, Riau Pusat. Pulang juga. Mana pada apa nikah bagaimana itu? Ada lagi prestasi yang sangat penting di pondok, yaitu beberapa santri berhasil menyelesaikan jawaban, mencari jawaban secara fikih Syafi'i ya, 500 masail. Jadi itu beratus-ratus halaman itu berarti. Pertama, ini hadiahnya menyusul ini ya, karena datanya juga baru masuk sebelum qomat tadi. Muhammad Hamdan Zainul Fikri bin Ahmad Khalili Gresik. Ya, berdiri. Lagi fikih lagi. Ya, duduk. Dua, Ismail bin Muhammad Yasir Wonosobo. Ya. Ya, berdiri. Ya, berdiri aja. Nanti hadiahnya ambil dari Pak Miftah. Ihsanul Aulia Rabbani bin Safrizal Riau. Ya.
Apalagi enggak maskeran ini sini ke sana aja. Ahmad Zainuri bin Rudianto Bondowoso. Ya, insyaallah. Muhammad Syihabuddin bin Juhar Gobel Gorontalo. Mulang juga ini Gorontalo. Ridho Ilahi bin Zulkifli Padang. Ya. Insyaallah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salat